Halo sahabat anggrek sekalian, bertemu lagi di channel A Orchid. Hari ini saya lagi jalan-jalan di salah satu greenhouse anggrek di Kaweron, Mundilan, Kabupaten Magelang. Tepatnya di tempatnya Pak Nuri atau Nuri Anggrek. Kebetulan ini saya lagi ngelihat greenhouse-nya yang baru. Jadi dulu greenhouse yang lama itu di dekat rumahnya. Ini bikin greenhouse lagi yang lebih luas dan lebih ideal. Ini seperti ini greenhouse-nya. Kita akan lihat seperti apa greenhouse anggrek yang mungkin cukup representatif buat tanaman anggrek ya. Oke, ini penampakan dari tanaman-tanamannya ya. Jadi semua di sini anggrek-anggreknya itu belum berbunga. Jadi di sini melakukan pembesaran anggrek dari mulai seedling sampai dewasa. Biasanya kalau dewasa itu belum sampai berbunga itu sudah dijual ya, sudah diambil oleh para ya, ada yang penghobi, ada yang para penjual, pedagang yang dijual kembali. Ini jadi kalau mengharapkan anggrek yang sudah berbunga di sini sangat susah. Jadi ini kalau kita lihat kayak kangkung ya, kayak sayur kangkung atau jaksin. Itu di sana ada Mas Soleh yang ikut bantu-bantu juga di Pak Nuri Anggrek ini. Ini juga penganggrek juga di Magelang, ya, jadi penghobi anggrek juga yang ada di Magelang ini. Ini seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin greenhouse yang ideal, mungkin salah satu yang bisa dicontoh adalah ini. Ini greenhouse ini terbuat dari rangka baja, baja ringan ya. Baja ringan, kemudian atasnya pakai plastik UV. Atasnya pakai plastik UV, kemudian dikasih sedikit paranet karena ini tempatnya panas. Jadi tempatnya itu panas, jadi full sun-nya itu dari pagi sampai sore ini masih terkena panas, sehingga atasnya masih perlu diberikan paranet karena anggrek-anggrek yang dirawat di sini adalah anggrek-anggrek yang masih dari seedling menuju dewasa, sehingga perlu dilakukan bantuan penutupan dengan paranet. Nah ini anggrek-anggrek yang baru ditanam ya dari seedling. Ini kebetulan Thailand ya, ini dendro Thailand. Dendro Thailand. Dendro bulat ini kebetulan loh, ini ada yang berbunga tapi dikit banget, ini kebetulan ada beberapa. Jadi untuk tingginya, ini tingginya kurang lebih berapa meter ya itu? Tinggi, yang jelas tinggi itu mungkin 6 meter ada itu yang atas ini. Jadi kalau greenhouse yang bagus itu sebaiknya posisinya tinggi. Jadi tinggi agar sirkulasi udaranya cukup baik. Jadi anggrek itu, jadi meskipun di atasnya ada pakai UV, itu tidak panas, tidak membakar daun-daun anggrek meskipun di sini panas. Nah ini di sana masih kosong, di rak sana masih kosong, belum diisi ya. Ini yang di sini sudah diisi. Ini ada anggrek keriting kayaknya, kalau ini keriting ya. Ini keriting yang sudah pradewasa kayaknya. Ini udah pradewasa ini. Ini udah ada yang bunga juga. Mungkin kita akan tanya-tanya bagaimana perawatan anggrek di sini. Ini kebetulan ada Mas Soleh, penganggrek di Magelang juga, yang juga suka membantu di tempatnya Pak Nuri ini. Mas, untuk di sini biasanya pemupukan berapa hari sekali? Untuk pemupukan kami lakukan seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali ya? 2 kali, pastikan sepagi mungkin. Dan penyemprotan seluruh bagian tanaman, terutama media, sampai mengocor. Oh, sampai airnya? Ya, sampai airnya menetes. Berarti kalau airnya menetes kan di dalam sudah banyak. Kemudian untuk fungisida preventif kita seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, untuk insektisida juga seminggu sekali. Karena alhamdulillah di sini serangan hamanya tidak terlalu banyak, tapi kalau ada serangan yang betul-betul berbahaya atau sudah parah,
terutama untuk tungau kami lakukan manual dengan dikuasi. Kemudian kita setelah dikuasi kita semprot, intervalnya 3 hari sekali. 3 hari sekali, oh ya. Kalau itu untuk pemupukan sama fungi itu bareng nggak itu Mas? Oh, untuk di sini tidak. Oh, tidak bareng ya? Tidak bareng. Ada hari khusus untuk kita fungisida. Jadi fungisida tok ya? Ya, tanpa pupuk ya? Tanpa pupuk. Ya, terus. Ya, insek juga seperti itu ya? Insektisida. Oh. Ada hari-hari sendiri beda. Oh, kemudian ada 1 hari kita kocor untuk menetralkan kembali. Ya, mungkin ada sisa-sisa tumpukan-tumpukan zat-zat kimia. Kita kocor, setelah itu baru dimulai pemupukan kembali. Agar penyerapan semakin maksimal. Berarti pengocoran itu seminggu sekali ya mungkin seminggu ya? Sekali. Seminggu sekali. Oh ya, seminggu sekali. Setelah itu baru kita lakukan pemupukan. Oh, jadi teman-teman mungkin di sini ini cara pemupukannya, dipupuk seminggu 2 kali. Nah, selain itu ada proses penyemprotan fungisida dan insektisida masing-masing seminggu sekali. Jadi itu gantian ya, tidak barengan, tidak barengan. Kemudian ada 1 periode itu disemprot pakai air atau dikocori pakai air biar mungkin residu-residu kimia dari penyemprotan fungisida, insektisida dan pupuk itu hilang ya, jadi terurai bisa hilang. Jadi tidak menumpuk. Biasanya kalau pupuk itu kalau jadi asam ya kalau ya. Selain itu akar itu sangat sensitif terhadap tumpukan sisa-sisa nutrisi. Jadi kalau terlalu banyak kita tidak kocor, nah ujung akar itu nanti bisa mati karena kelebihan nutrisi. Oh ya, over nutrisi. Jadi teman-teman mungkin kalau di rumah sudah merasa memupuk anggrek dengan tertib, kemudian sudah teratur, kok mungkin masih belum maksimal, barangkali perlu dilakukan pengocoran dengan air biar residu-residu kimia dari pupuk dan insektisida itu hilang. Kalau untuk pupuknya biasanya pakai apa Mas? Kalau mungkin biasanya teman-teman itu badananya, itu kok anggarnya subur-subur, pupuknya pakai merek apa gitu? Ada khusus nggak di sini? Atau rahasia? Ya jadi sebut merek ini. Kalau di sini kita pakai Gaviota. Oh Gaviota ya. Dengan dosis 1 gram. 1 gram per liter air. Oh per liter air ya. Jadi beda dengan yang saya pakai ya teman-teman. Jadi monggo silahkan mau pakai yang mana. Kalau di sini pakainya Gaviota. Gaviota itu pupuk sebenarnya NPK juga sih, sama itu merek impor biasanya, dan harganya biasanya lebih mahal ya dibandingkan dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Betul. Tapi kandungannya pada dasarnya tetap sama semua pupuk itu. Tinggal nanti bagaimana pengaplikasian dari Bapak Ibu sekalian untuk memupuk. Kalau pakai pupuk yang mahal tapi jarang, ya sama saja. Tapi kalau dengan pupuk yang katakanlah murah tapi kita sering dalam arti sesuai dosis dan sesuai jadwal, insya Allah tanaman pun akan jadi subur-subur. Tidak perlu pakai merek yang ternama seperti itu. Mas, ini kan di belakangnya sudah ada insect net ya, paranet sama insect net ya. Ini masih ada, pasti perlu disemprot pestisida ya? Iya, tetap kami masih melakukan penyemprotan insektisida karena bibit-bibit yang baru ini. Terutama bibit yang baru kita tidak tahu kalau ada tadi seperti spider mite ataupun yang lain, tapi rata-rata spider mite. Oh ya, yang Jadi untuk mencegah penularan atau perkembangbiakannya semakin melebar, meluas, tetap kita lakukan penyemprotan insektisida. Jadi mungkin teman-teman sekalian kalau di rumah mungkin bisa dilakukan pencegahan penyakit dan hama itu dengan penyemprotan insektisida dan fungisida secara teratur, seminggu paling tidak 1 kali. Mungkin itu dulu teman-teman sekalian dari kunjungan saya ke Nuri Anggrek di Kawron, Kecamatan Mondilan, Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.